Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Kori Yohana dan yang terhormat rekan-rekan mahasiswa Magister Manajemen sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Aulia Dwi Kumala, lalu ada rekan saya Karima Tunisa, Nesya Nanda, dan Novita Ajeng. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi keempat dalam mata kuliah wawasan pendidikan. Adapun temanya yaitu berjudul dengan memahami sejarah dan tokoh-tokoh pendidikan nasional. Tanpa berlama-lama, kepada teman-teman penyaji dipersilahkan. Berikut adalah salah satu tokoh pendidikan nasional yang muncul pada periodisasi pendidikan Islam. Beliau adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang tokoh pendidikan Indonesia sekaligus pendiri Muhammadiyah, di mana dasar tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam usaha penyelenggaraan pendidikan. Sekolah-sekolah yang didirikan atau diselenggarakan oleh Muhammadiyah ada yang bercorak sekolah umum seperti sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda, dan juga ada sekolah-sekolah khusus berlatar belakang Islam. Sehubungan dengan latar belakang munculnya gagasan modernisasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pendidikan Islam, yaitu karena lembaga pendidikan Barat yang cenderung sekuler dengan menjadikan murid sekedar bisa menjadi pegawai pemerintah saja, serta lemahnya lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam sendiri yang belum mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan tuntutan pada zaman itu. Di dalam pendidikan dan pengajaran agama Islam oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan menanamkan keyakinan dan paham tentang Islam yang utuh. Adapun penerapan gagasan modernisasi pendidikan telah membawa hasil yang ternilai, yang dapat direalisasikan dengan yaitu yang pertama, memasukkan pelajaran agama Islam ke dalam lembaga pendidikan milik kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, direalisasikan juga oleh Muhammadiyah melalui penerapan sistem dan mengadopsi metode pendidikan Barat dalam lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, yang telah direalisasikan oleh Muhammadiyah yaitu memadukan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan banyak sekali konsep kehidupan yang kemudian diterapkan di organisasi Muhammadiyah. Seperti ia menekankan untuk berjuang sungguh-sungguh dalam menyebarkan Islam melalui Muhammadiyah dengan salah satu perkataannya yang terkenal yaitu hidupilah Muhammadiyah dan jangan engkau mencari hidup di Muhammadiyah. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai biografi Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i merupakan salah satu tokoh pendidikan yang lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada masa penjajahan kolonial Belanda dan diangkat oleh seorang ayah bernama Ibrahim Marasutan dan ibunya bernama Andung Holijah. Nah, selanjutnya adalah konsep pendidikan Muhammad Syafi'i. Jadi, falsafah pendidikan Syafi'i dipengaruhi oleh pandangan Carsten Steiner dan John Dewey atau aliran sekolah kerja. Dalam pandangan Syafi'i, anak didik itu perlu bekerja, belajar agar mereka pandai dan cakap mempergunakan tangannya selain memakai otaknya. Isi pendidikannya yang dikembangkan adalah mengembangkan pikiran, perasaan, dan keterampilan atau dikenal dengan 3H, yaitu head, heart, dan hand. Jadi menurut Syafi'i itu setiap manusia itu dikembangkan untuk mendidik manusia ke arah yang dikehendaki, seperti melihat itu sebesar 45%, mendengar sebesar 25%, dan bergerak sebesar 35%. Jadi beliau itu juga memiliki pandangan bahwa pergerakan nasional Indonesia hanya akan berhasil mencapai tujuannya dengan cepat, didukung oleh seluruh rakyat, dan tidak mungkin diperoleh dengan beberapa pimpinan. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pendidikan menurut Muhammad Syafi'i. Fungsi pendidikan itu membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup, lahir dan batin antara masyarakat dan antar bangsa. Sedangkan tujuannya adalah membentuk secara terus-menerus kesempurnaan lahir dan batin anak agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan. Jadi konsep pendidikan menurut Muhammad Syafi'i itu adalah
keterampilan di mana murid itu harus belajar dan bekerja sehingga anak-anak itu lebih pandai dalam menggunakan tangannya selain memakai otaknya. Jadi dalam hal ini yang ditekankan dalam pendidikan, konsep pendidikan menurut Muhammad Syafi'i itu adalah kinestetik, jadi menggunakan tangannya untuk bekerja selain dengan otaknya. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait dengan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Wardi Suryaningrat. Beliau merupakan cucu dari Sri Paku Alan III dan berasal dari kalangan keluarga keraton. Atas sumbangsinya yang besar pada pendidikan bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara kemudian diberikan gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dan sebagai bentuk penghormatan pula, hari lahirnya hingga saat ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama adalah kodrat keadaan, terdiri dari dua, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, ada prinsip untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional yang dicetuskan oleh Ki Hajar yang bernama dengan asas trikon, yaitu terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Berikutnya, menurut Ki Hajar, tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah menuntun, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tokoh pendidikan selanjutnya yaitu Driarkara. Driarkara ini dengan nama panjang yaitu Profesor Dr. Nikolaus Driarkarya SJ. Beliau lahir 13 Juni 1913. Beliau ini terlahir dengan nama Sohirman, tapi juga bisa dipanggil dengan Jentu, artinya itu kekar dan gemuk, karena beliau memang kekar dan gemuk. Nah, nama Driarkara ini beliau dapatkan ketika beliau ini masuk ke Giri Sonta di tahun 1935, yang memulai hidupnya itu sebagai Serikat Yesus. Nah, sekarang ini ada pendidikan menurut Driarkara. Jadi menurut Driarkara ini ada pendidikan nilai. Pendidikan nilai ini menurut Driarkara itu kayak proses utama dalam pendidikan karena nilai-nilai itulah yang mendasari perbuatan dari diri dari manusia. Dan adapun pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang kita ketahui itu sebuah usaha untuk mendidik anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak ataupun kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin pendidikan berkarakter ini mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku yang membantu individu itu untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga di masyarakat ataupun dalam bernegara gitu. Jadi membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau yang ketiga ada pendidikan kompetensi. Di sini tuh maksudnya dari pendidikan menurut Driarkara. Jadi dikatakan bahwa memiliki kompetensi apabila orang tersebut itu memiliki pengalaman, keahlian, keterampilan, kecakapan, dan pendidikan itu harus berinovatif ataupun berkreatif. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika kami memiliki kesalahan lisan ataupun dalam memaparkan materi ini. Kami harap presentasi ini dapat menjadikan sumber informasi tentang pemahaman mengenai sejarah dan tokoh pendidikan nasional. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau sharing ataupun mengklarifikasi dari hasil diskusi kami. Boleh. Langsung saja mungkin Mbak Herli ya. Selamat malam, Prof. Kori dan teman-teman semua. Mau tanya ke kelompoknya Mbak Nisa. Tolong dibantu jelasin aja menurut teman-teman keunggulan dari masing-masing tokoh pendidikan yang sudah dijelaskan itu apa dan relevansinya terhadap dunia pendidikan saat ini apa. Nah, dari beberapa tokoh pendidikan yang sudah dituliskan itu, menurut teman-teman mana yang paling idealis untuk dianut atau diterapkan nih untuk kemajuan pendidikan di Indonesia di era digitalisasi dan globalisasi saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Herli. Yang pertama tadi pertanyaan Mbak Herli ya, keunggulan di masing-masing tokoh. Kita ambil contohnya itu Ki Hajar Dewantara kali ya Mbak. Jadi memang setiap
tokoh pendidikan nasional di Indonesia ini kan memiliki peran yang sangat penting tentunya dalam pendidikan sistem di Indonesia. Jadi saya ambil contoh, kalau di Ki Hajar Dewantara itu kan sebagai bisa dibilang pendiri Taman Siswa gitu. Nah, Taman Siswa ini memiliki keunggulan sebagai gerakan pendidikan yang mempromosikan pendidikan ini bagi rakyat yang biasa seperti itu. Karena pada saat itu kan pendidikan ini tidak semua dapat mengenyam pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mendirikan Taman Siswa untuk mengutamakan pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dengan menghargai budaya-budaya lokal di Indonesia. Kalau misalkan tokoh pendidikan Indonesia yang paling idealis menurut saya atau menurut kami, salah satu tokoh yang paling sering dianggap idealis itu konteksnya ini dia itu Ki Hajar Dewantara juga. Ki Hajar Dewantara ini memang memiliki beberapa aspek idealisme. Kayak yang sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu untuk semua kalangan, bahwa yang tadi saya sudah jelaskan, Ki Hajar Dewantara ini mendirikan Taman Siswa sebagai gerakan pendidikan dan mengutamakan pendidikan bagi rakyat biasa, atau dia ini adanya kebudayaan lokal. Dia itu menekankan pentingnya pertahanan dan menghormati budaya lokal dan hak pendidikan untuk anak-anak. Jadi sangat beridealisme dalam memperjuangkan hak pendidikan anak-anaknya, terutama bagi perempuan. Ia memperjuangkan pendidikannya ini sebagai perempuan ini sebagai dari visinya untuk masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Seperti itu. Nah, idealisme Ki Hajar Dewantara ini tuh tercermin dalam gagasannya. Dia mencakup nilai-nilai keadilan, inklusif, dan penghormatan terhadap budaya lokal. Jadi visinya ini tentang pendidikan ini yang demokratif dan secara merata telah berdampak positif bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Dan beliau mungkin harus terus dihormati sebagai salah satu tokoh pendidikan yang paling idealis dalam sejarah Indonesia. Kurang lebih seperti itu.